Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di Mutiara Pagi spesial edisi Ramadan di hari kelima Ramadan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, pada bulan Ramadan umat Islam diwajibkan berpuasa penuh selama sebulan. Di balik kewajiban ada pahala dan juga kemuliaan yang tak terhingga bagi orang-orang yang berpuasa. Salah satunya adalah dijanjikan masuk surga. Bahkan disebutkan bahwa orang yang senantiasa puasa Ramadan akan dirindukan surga. Apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut? Ya, pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Rudi Hartono. Saya sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir nanti ya Ustadz ya. Ya, surga merindukan orang yang berpuasa Ramadan. Itu seperti apa? Apakah kita termasuk dalam golongan-golongan yang dirindukan surga? Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Para pendengar RRI dimanapun berada, telah kita ketahui bersama bahwa kita ingin hidup bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga ingin bahagia di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mencapai keinginan kita untuk hidup damai, hidup bahagia di alam selanjutnya, yaitu di akhirat. Kita semua tentunya ingin masuk ke dalam surga, berlomba-lomba melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah untuk bisa memasukinya. Namun dalam sebuah hadis dijelaskan, ada beberapa golongan manusia yang justru diingini oleh surga untuk menempatinya. Jadi orang-orang ini sudah bisa dipastikan masuk ke dalam surga. Bahkan orangnya masih hidup di dunia, orangnya masih beraktivitas di dunia, tapi surga justru telah merindukannya. Surga justru telah memesan kepada Allah agar kelak ketika orang-orang ini sudah ada di alam akhirat untuk ditempatkan di dalamnya. Siapa orang-orang tersebut? Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqotun ila arba'ati nafar." Surga merindukan 4 golongan manusia. Nah, di sini salah satunya ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan di dalamnya. Siapa saja 4 golongan tersebut yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, tahlil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita yang ingin dirindukan oleh surga, maka sering-seringlah membaca Quran. Karena Quran yang kita baca nanti akan mensyafaati kita di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran." Sinarilah rumahmu dengan bacaan Quran. Namun Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksud rumah di sini bukan rumah yang kita tempati, tapi adalah hati kita. Sinari dengan bacaan Quran. Tapi tidak cukup hanya dengan membacanya, dilanjutkan dengan memahaminya, dilanjutkan dengan mengamalkannya, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi lentera dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah hafizil lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Kita ketahui bersama, lisan adalah sesuatu yang bisa menimbulkan efek yang luar biasa.
Gara-gara lisan kita bisa masuk surga, namun gara-gara lisan pula kita juga akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya menyatakan, aktsaru ma yudkhilun nasan naro al-ajwafa, bahwasanya sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang sempit, yaitu lisan, lubang lisan, dan lubang kubur. Ini yang sering menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Namun bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya, tidak berkata sesuatu yang membuat Allah murka, tidak berkata sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, berkata-kata yang bermanfaat, orang-orang yang seperti inilah yang sangat dirindukan oleh surga. Surga sudah memohon kepada Allah agar orang ini kelak ketika di akhirat ditempatkan di dalamnya. Maka dari itu mari bersama-sama kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Wa man najatu ya Rasul?" Apa yang menyelamatkan itu ya Rasul? Rasulullah sambil memegang lidahnya beliau bersabda, "Amsik alaika lisanak." Tahan lisanmu, jaga lisanmu. Itu yang akan membuatmu selamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkata-katalah dengan kata-kata yang benar, dengan kata-kata yang lurus. Allah menjamin orang yang bisa berkata-kata dengan benar, dengan lurus. Jaminan yang pertama, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki perbuatan kita, kelakuan kita. Jaminan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita akan diampuni. Kuncinya apa? Jaga lisan dengan berkata-kata yang benar. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberikan kekenyangan kepada orang yang lapar, orang yang suka mengenyangkan orang yang lapar. Intinya dermawan, suka membantu orang lain. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga. Surga pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, untuk apa engkau menciptakanku?" Lalu Allah menjawab, "Likulli sakhiyyin wa taqiyyin." Kamu diciptakan untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa. Kata surga, "Ana raditu lahum." Saya ridho ya Allah untuk ditempati keduanya. Kebalikan dari dermawan adalah orang yang bakhil, yang tidak mau peduli terhadap saudara-saudaranya yang kelaparan. Dia tidak peduli sama sekali tetangganya yang lapar, teman-temannya yang lapar, saudara-saudaranya yang lapar. Dia bakhil, dia sangat bakhil. Maka orang-orang yang seperti ini justru diancam haram memasuki surga. Ketika Rasulullah Mi'raj, beliau melihat di atas pintu surga itu ada tulisan, "Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namman." Surga, kamu itu diharamkan untuk dimasuki orang yang bakhil, termasuk juga orang yang suka durhaka kepada orang tua, dan untuk dimasuki orang yang suka mengadu domba. Ini adalah orang-orang yang diharamkan untuk masuk surga. Tapi orang yang dermawan, peduli dengan yang lain, dialah orang-orang yang selalu dirindukan oleh surga. Yang keempat, yang terakhir adalah was-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga salah satunya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia rela menahan lapar, dia rela menahan haus,
Dia rela tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ingin sebenarnya untuk makan, ingin sebenarnya untuk minum, ingin sebenarnya untuk menuruti nafsu kita yang ingin berbuat sesuatu di luar ridho Allah. Namun dia bertahan, dia tabah untuk tetap berada di jalur ridho Allah. Dia tetap mampu menahan hausnya di siang terik matahari. Dia tetap mampu menahan laparnya yang begitu menyakiti dirinya. Namun orang-orang yang seperti inilah yang justru selalu dirindukan oleh surga. Mari kita bersama-sama berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita kuatkan niat kita, komitmen kita untuk selalu taat kepada Allah. Salah satunya dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa ulas, bisa kita perluas di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Kalau tadi Ustadz sudah menggambarkan golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga ya, tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran, kemudian juga orang-orang yang menjaga lisannya dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita balik ini Ustadz, apa saja perkara yang sangat dirindukan oleh orang yang berpuasa pada saat bulan Ramadan? Iya, sesuatu yang dirindukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pasti merindukan azan maghrib. Karena karena kita ini pasti telah merasakan lapar, merasakan haus. Tentunya orang yang berpuasa yang dirindukan selain ridho Allah, pasti itu sudah ridho Allah, tapi juga pasti merindukan adzan maghrib. Karena itulah yang bisa membuat dahaga kita dan lapar kita menjadi hilang. Oleh karena itu Rasul juga bersabda, sabda beliau, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Apa saja itu? Yang pertama itu farhatun inda iftarihi. Dia akan sangat merasa bahagia ketika berbuka puasa. Namun iftar di sini ulama itu menafsirkannya dengan 3. Satu, ditafsirkan ketika berpuasa. Siapapun pasti bahagialah ketika mendengar adzan maghrib berkumandang. Termasuk saya sendiri, waduh sangat bahagia. Dan kita nanti Jadi maksud dari iftar yang pertama, ketika berbuka puasa akan sangat bahagia orang yang berpuasa. Berbeda dengan orang yang tidak puasa, biasa-biasa saja walaupun sudah adzan maghrib. Yang kedua yang dimaksud dengan iftar di sini adalah Idul Fitri. Hanya orang-orang yang berpuasa lah yang mempunyai rasa kebahagiaan yang luar biasa ketika mencapai tanggal 1 Syawal. Bahkan sebelum-sebelumnya sudah mulai datang ke kebebasan. Alhamdulillah saya sudah akan sukses menjalani 30 hari. Dan banyak persiapannya biasanya. Dan persiapannya ini juga banyak. Ini sangat bahagia. Dan ulama juga mengatakan iftar di sini adalah indaliko, ya. Iftar di sini adalah ketika masuk ke surga. Karena di dunia orang ini berpuasa. Kapan berbukanya? Ketika masuk di surga. Orang ini akan sangat bahagia. Apalagi surga memang sudah menantikannya. Surga sudah menyiapkan dirinya dengan segala sesuatunya untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi inda iftarihi yang pertama. Yang kedua, wa inda liqa'i rabbih. Ketika bertemu Tuhannya. Orang yang berpuasa ini sangat bahagia. Sangat bahagia ketika bertemu Tuhannya. Kenapa? Karena ridho Allah akan dia peroleh. Kamu telah berlapar-lapar di dunia demi aku, kata Allah. Kamu berhaus-haus di dunia demi aku. Masa sekarang lakukan apa yang akan kamu lakukan. Aku telah meridhoimu. Silahkan makan yang apa kamu mau makan. Silahkan minum apa saja yang mau kamu minum. Maka disinilah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
tentu saja juga ridhonya ke hal yang baik ya Ustaz ya. Ya, Apa saja tapi ke hal yang baik, yang baik, positif. ya, Gitu. yang Bukan positif. kemudian apa saja kemudian yang aneh-aneh gitu Ustaz. Oh iya, 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 iya. Ya Ustaz, selain itu juga apa yang Allah janjikan untuk orang yang berpuasa? Ustaz? Janji Allah untuk orang yang berpuasa. Ya. Sebenarnya kita disuruh berpuasa oleh Allah agar kita itu mencapai ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan surga oleh Allah. Bahwasanya surga itu mu'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu media cara untuk mencapai ketakwaan adalah dengan puasa. Makanya dalam firman-Nya Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, akhirnya la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya Allah sangat sayang kepada kita, bukan ingin menyiksa kita dengan puasa, tapi karena saking sayangnya Allah kita disuruh berpuasa. Karena dengan puasa itulah kita akan mampu bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan janji Allah untuk orang yang bertakwa sangat banyak. Kalau orang mampu bertakwa, Allah yang akan mengajarinya secara langsung. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Salah satu. Orang yang bertakwa akan diberi solusi dalam segala permasalahannya. Orang yang bertakwa oleh Allah sudah disediakan surga baginya. Ini salah satunya. Ya. Mungkin juga salah satu tujuannya adalah edukasi, pembelajaran agar kita lebih sabar, kemudian kita lebih bertawakal. Biasanya kalau orang berpuasa kan harus sabar nih, menahan lapar, nahan haus, nahan segala sesuatu yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, lisan, mata dan lain sebagainya. Apakah juga bisa menjadi penerapan edukasi dalam kehidupan sehari-hari kita, Ustadz? Iya benar. Jadi Ramadan itu sebenarnya bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Bulan pendidikan bagi kita. Orang yang sukses menjalankan Ramadan dengan baik, maka jaminannya 11 bulan berikutnya dia akan sukses. Dia akan mampu melakukan sesuatu di dalam rel keridhaan Allah dalam syariat. Ini makanya tidak hanya diajarkan seperti yang tadi, tapi termasuk bukan hanya nahan lapar. Inti dari puasa kan sebenarnya adalah pengendalian diri. Itu inti dari puasa, adalah mengendalikan diri. Kalau dari hal-hal yang halal saja oleh Allah kita disuruh menahan dalam waktu tertentu, apalagi dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang memang milik kita, yang sebelumnya boleh kita makan, boleh kita minum, untuk di bulan puasa kita tahan. Jadi kan sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini terjemah bebasnya, ya orang-orang yang beriman, yuk. Ketika sudah masuk Ramadan, ayolah tahan dulu. Berhenti dulu. Yang biasa makan jangan makan. Yang marah-marah ayo tahan. Yang mau bermaksiat ayo tahan. Yang mau riak, ayo tahan dulu lah, kata Allah. Dan itu untuk kebaikan kita. Apapun yang Allah perintahkan itu demi kebaikan kita. Apapun yang Allah larang itu juga demi kebaikan kita. Karena di balik larangannya pasti ada sesuatu yang mudarat. Di balik perintahnya pasti ada sesuatu yang maslahat. Yang kadang-kadang kita belum bisa mengetahuinya. Tapi yakinlah, semua perintah Allah dan larangan Allah adalah untuk kebaikan kita sendiri. Janji Allah pasti akan dikabulkan. Nah, Ustaz, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, apakah doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Salah satu keistimewaan Ramadan orang yang berpuasa, doanya itu dikabulkan. Wa da'awatu mustajabah. Itu di mana? Fi syahri Ramadan. Doa itu salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi walaupun Ramadan kalau tidak puasa tidak bisa juga. Jadi harus puasa ya. Makanya eman gitu ya. Ketika di Ramadan kita tidak berdoa. Salah satunya kita berdoa untuk memohon dimasukkan ke dalam surga dan juga memohon agar kita diselamatkan dari neraka.
Orang-orang yang berdoa meminta untuk masuk surga, justru surga itu berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan orang itu ke dalam saya. Dan orang-orang yang memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari neraka, neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan dia dariku. Dan doa-doa yang lain, mungkin kebutuhan kita dan semacamnya, urusan akhirat kita, dunia kita, bolehlah kita minta di bulan Ramadan. Insya Allah akan dikabulkan. Bagaimana juga cara kita melatih kehusyuan kita berpuasa sehari-hari nih Ustaz? Namanya kita kan juga hidup sebagai manusia di sosial ya, di kehidupan sehari-hari yang tak lepas juga dengan interaksi dari berbagai macam karakter, berbagai macam ras dan lain sebagainya. Bagaimana cara melatih kita agar khusyuk berpuasa, agar kita benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu, kemudian mempuasakan yang tadi disebutkan lisan, kemudian mata, pendengaran dan lain sebagainya. Cara untuk khusyuk yang paling efektif yaitu dengan menghadirkan Allah dalam segala keadaan kita. Kita merasa bahwa kita selalu dipantau oleh Allah, dimanapun, dengan siapapun, berbuat apapun. Allah selalu memantau kita. Dan Allah mengajarkan dengan puasa. Kalau ibadah yang lain mungkin itu tampak kan, ibadah yang lain itu tampak. Sholat ada wujudnya tampak. Pergi haji jelas. Oh iya, ke sana, ke tanah Arab sana, ke Makkah, ke Madinah gitu. Zakat jelas, oh ada yang dikeluarkan. Tapi untuk puasa, ini kan unik puasa. Kalau yang lain melakukan, untuk puasa meninggalkan. Ibadah puasa kan meninggalkan. Kalau sholat melakukan, zakat melakukan, haji melakukan. Tapi untuk puasa meninggalkan. Dan sebenarnya kalau kita ingin nyeleweng, tidak ada yang tahu. Bisa saja kan kita untuk pura-pura puasa. Sangat bisa. Setelah minum kita kita keringkan, sangat bisa. Tapi kalau untuk pura-pura sholat, tidak bisa. Mana kamu tidak sholat mulai tadi? Sudah mau, tidak bisa. Pura-pura haji tidak bisa, kemana perginya? Pura-pura zakat, mana hartanya yang dikeluarkan? Tapi untuk puasa, nggak bisa untuk seperti. Makanya dilatih oleh Allah. Untuk apa? Agar kita mulai sadar. Ada orang, tidak ada orang, Allah itu ada. Dilihat dan tidak dilihat orang, Allah pasti melihat. Dibalas dan tidak dibalas oleh orang, Allah pasti akan membalas perbuatan kita. Jadi itu, hadirkan Allah dalam segala keadaan kita. Insya Allah kita bisa menanamkan kepercayaan dulu bahwa Allah itu ada di sini. Allah itu selalu bersama kita. Jadi kita lebih ke takut melakukan apa saja karena Allah menyertai kita kemana-mana gitu. Ini CCTV yang nggak pernah mati. Benar, gitu, dengan CCTV yang ada di dunia saja kita sudah takut berbuat yang aneh-aneh. Apalagi ini sudah ada waskat, pengawasan malaikat. Allah juga langsung selalu memantau kita. Ustaz, barangkali sedikit melenceng, puasa apa agar mengkabulkan hajat kita? Di luar Ramadan sebenarnya kan ada di syariat kita di Islam. Ada puasa Senin dan Kamis. Ada juga bisa puasa Daud. Satu hari berpuasa, satu hari kita berbuka. Ada juga puasa di bulan-bulan haram. Di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga di bulan Rajab. Bahkan di Sya'ban sekarang juga ada puasa. Selain itu ada puasa Arafah. Ada puasa di Tasu'a, Asyura, itu juga ada. Lalu ada puasa di Ayyamul Bid, hari putih, setiap bulan tuh 13, 14, 15 di tiap bulan. Itu juga sunnah kita berpuasa. Dan itu akan mampu mengantarkan kita kepada keinginan-keinginan kita. Kita ketahui bersama, ini cerita-cerita cerita-cerita. Orang tua kita dulu biasanya kalau punya hajat yang penting biasanya berpuasa. Anaknya ingin cerdas, puasa. Punya keinginan apa? Puasa. Semua dengan puasa. Semua dengan, dan ini memang media yang sangat efektif. Saya teringat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Beliau menjadi ma'rifatullah itu setelah berpuasa itu 25 tahun. Dibimbing oleh gurunya Syekh Mubarak Al-Mansuri. Ki Ageng Pengging ingin punya anak menjadi raja, itu berpuasa selama 7 tahun. Lahirlah Jaka Tingkir yang menjadi Raja Pajang. Ada di Jawa Tengah namanya Sukira, ingin punya anak juga jadi raja, akhirnya berpuasa waktu hamil 9 bulan di Tanggung Tanggung, sampai itu dicemooh oleh tetangganya. Kenapa kamu berpuasa? Saya ingin punya anak jadi raja. Ya palingan nanti jadi raja ketoprak, bukan keturunan raja. Tapi akhirnya apa? Setelah lahirlah bayi berambut keriting dinamakan Soeharto. Tidak tanggung-tanggung, 32 tahun memimpin Indonesia. Apa itu? Puasa. Jadi banyak, bahkan orang dulu kalau jatuh cinta juga dengan puasa ya. Biasanya puasa 7 hari gitu kan. Malamnya lagi sambil baca ya Rahman ya Rahim atau baca ya Wadud, dikhususkan ke si dia. Wah, itu terjadi I love you. Itu dulu. Ilmu ini. Ini ilmu ya. Yang ini perlu disimpan, di save nih ya. Jadi backup terbaik nih. Seperti itu, Ustaz. Iya, bahkan kalau orang bukan Islam, bukan santri, puasa juga. Tapi bacanya lain, bukan ya Rahman ya Rahim. Biasanya yang dibaca Sunnah mata kaji ajiku jarang goyang dan itu juga I love you juga itu juga I love you juga. Ini yang bahaya, yang biasanya bikin orang terngiang-ngiang dan manis-manis terus ya Ustaz ya. Iya, salah satu. Itu masuk ke sihir ya Ustaz? Ya, ini kan puasa ini media. Sesuai yang menggunakan, seperti pisau saja. Digunakan baik-baik, digunakan jahat ya kena jadi dosa. Iya, barangkali juga orang dulu juga kalau misalnya ingin punya kanuragan. Oh iya. Ilmu kanuragan itu juga berpuasa gitu. Ya. Kemudian katanya puasa putih apa sih Ustaz? Iya, ada puasa putih, tidak boleh makan yang bernyawa. Biasanya bukan cukup dengan nasi dan lauknya tidak boleh ada yang bernyawa. Iya, itu juga merupakan salah satunya. Sama seperti yang disampaikan tadi, puasa itu adalah media. Tinggal kita bagaimana menentukan media ini mau ke kebaikan atau keburukan. Ya, kita yang memilihnya gitu. Allah juga akan mengabulkan segala doa-doa kita ketika kita berpuasa. Dan Ustadz, barangkali yang terakhir, bagaimana tentang surga benar-benar merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi surga juga mengabulkan, Allah juga mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa, apalagi orang yang terzolimi nih Ustaz, katanya makbul ya. Makbul ya, itu gimana Ustaz sebagai closing statement? Silakan. Iya, agar kita benar-benar dirindukan oleh surga, tentunya puasa kita harus secara dilakukan dengan ilmu. Karena apapun kalau tidak dilakukan dengan ilmu pasti tertolak. Anggapannya dirinya puasa saya sudah benar, namun kalau tidak memiliki ilmu tetap salah saja. Sama dengan orang mau nyopir, kan tetap punya ilmunya sopir. Kita berpuasa, makanya kita juga harus pelajari lagi apa syarat-syarat puasa, apa rukunnya puasa, yang membatalkannya. Maka syarat rukunnya penuhi, yang membatalkannya jauh. Adab-adab berpuasa juga. Adab-adabnya juga penting juga. Dengan seperti itu, insya Allah puasa kita di bulan Ramadan benar-benar menjadikan kita sebagai seseorang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita merupakan golongan orang-orang yang disebut. Amin, amin, amin. Kita sama-sama ke surga ya Ustaz ya. Insya Allah, amin, amin. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk dalam golongan keempat orang-orang yang dirindukan surga, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menjaga lidahnya, memberi makan orang yang kelaparan, dan mereka juga akan masuk dari pintu surga bernama Ar-Rayyan. Dan semoga kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang dirindukan surga, terutama di bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustadz Rudi Hartono, senang sekali. Sampai jumpa di episode berikutnya di Mutiara Pagi spesial Ramadan. Saya Diana dan juga Ustadz Rudi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.